Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan bawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Amerika Serikat. Para muslim di negara tersebut ternyata masih tetap semangat merayakan Idul Fitri di Amerika Serikat. Kedutaan besar serta konsulat di RI di seluruh penjuru Amerika menjadi tuan rumah perayaan tersebut, dengan membuka pintu bagi para muslim dari berbagai negara untuk menikmati berbagai tradisi lebaran ala khas negara kita, Indonesia. Lebaran di negara dengan jumlah muslim yang hanya sekitar 1% tentu tidak semeriah dengan di Indonesia. Di kawasan ibu kota Washington DC dan sekitarnya, diaspora Indonesia terbantu dengan kehadiran masjid komunitas, di mana warga bisa berkumpul dan beribadah bersama. Tapi biasanya masih ada yang kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, apa kabar? Udah siap ya pesanan saya? Siap. Nah, ini dia, ketemu dengan orang Indonesia dan ketemu dengan kue khas Lebaran. Sejak 12 tahun lalu, Adiwi Ayundari, diaspora Indonesia yang tinggal di Rockville, Maryland, berjualan kue kering halal khas Indonesia. Kue-kue kering Diwi selalu menghiasi berbagai hari besar, terutama Lebaran Idul Fitri. Di atas meja ini tersaji 7 macam kue kering, nastar, kastengel, putri salju almond, sagu keju, lidah kucing, semprit coklat, dan lapis Surabaya. Semuanya ini Diwi kerjakan sendiri. Nastar dan paling lama bikinnya nastar. Paling laku itu Satu loyang itu aja saya bikin itu 2 jam sendiri. Nggak rame-rame ya sendiri? Sendiri. Yang rame-rame ini nih sama suami. Cuman ini aja. Untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Diwi membuat sekitar 200 kotak pesanan pelanggan, termasuk juga ada yang dikirim keluar kota. Setiap tahun saya kesini selalu pre-order dengan Diwi. Nanti sudah dekat Lebaran, kayak 3 hari sebelum Lebaran atau seminggu sebelum Lebaran, saya pick up ke rumahnya. Belanja kue kering sudah, sekarang kita lihat kesibukan lain persiapan Lebaran. Menjelang Lebaran nih, stoknya datang baru untuk pelanggan-pelanggan setia warung Indonesia, bukan warung ya, Indonesian Market punya Ibu Campbell. Itu di dalam truk masih ada itu. Oh, 2 palet tuh. Iya, itu di dalam truk. Di toko kelontong Indonesian Market, sibuk dengan stok yang baru datang dari Indonesia. Persiapan Lebaran ini palet ke-3 ke-4 yang datang ini. Toko ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari bumbu-bumbu hingga produk makanan Indonesia. Saya beli ketupat untuk sate, terus beli kecap sama daun segala gitu. Bumbu makanan tradisional seperti opor, rendang, gulai, dan kelengkapan lainnya banyak dicari menjelang Lebaran. Toko Indonesia Market juga menjual kue Lebaran. Pesanan khusus ada juga, kue-kue Lebaran. Terus, tapi kebanyakan orang beli langsung, karena kita ada kue-kuenya lengkap. Dari Washington DC, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan, VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang diaspora Indonesia yang menyiapkan kue-kue khas Lebaran di Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News.
pengalaman dan latar belakang di dunia kuliner, Novia Rahmi merintis sebuah resto yang bernama Dapur Cinta. Novia yang tinggal di Arlington, Virginia ini ingin memanfaatkan waktu selain mengurus kedua anaknya dengan berbagi kue-kue khas Indonesia, terutama kue lebaran kepada sesama diaspora Indonesia. Sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja. Ini adalah satu-satunya restoran Indonesia di wilayah ibu kota Washington DC. Namanya Artarini Indonesian Restaurant, tepatnya di wilayah Kensington. Kita sudah sampai di restoran halal yang otentik, Artarini Indonesian Restaurant. Oke, dari sini udah kelihatan ya, itu ada tulisan halal paling atas, pemirsa. Pemilik restoran adalah pasangan suami istri warga Indonesia, Artarini dan Wirawan. Restoran ini baru buka pertengahan tahun 2023 dan berkomitmen untuk hanya menyajikan makanan halal. This is what's nice about the DMV is we have such a big Muslim community that is diverse. So you get to actually get the cuisines of the world. Apa alasan restoran ini menyajikan makanan halal? Walau sebenarnya bahan-bahan makanan halal lebih mahal. Karena dengan halal semua orang insya Allah bisa makan, meskipun yang non muslim, ya kan? Gitu. Yang nggak hanya muslim doang yang bisa makan halal kan, tapi non muslim juga bisa gitu. Awalnya pasangan ini kesulitan permodalan. Mereka harus merelakan menjual mobil pribadi. Bahkan mereka mencairkan dana asuransi jiwa mereka sebagai modal awal. Akhirnya kita ambil itu life insurance, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil ini. Sebelum akhirnya bisa memiliki restoran sendiri, Artarini melayani usaha catering sejak tahun 2004 silam. Pelan-pelan usahanya berkembang dan semakin dikenal. Dan sejak melayani catering pun, Artarini sudah menyajikan makanan halal. Catering Artarini juga dipercaya untuk menyajikan hidangan Indonesia di berbagai acara internasional di Washington DC, seperti pada acara Bank Dunia, IMF, dan juga pernah diminta untuk menyediakan makanan untuk Presiden Jokowi saat acara kunjungan ke Amerika. Dapat pesanan, tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah 3 kali. Tantangan lain selain menyediakan makanan halal, karena restoran ini hanya menyajikan makanan Indonesia, masalah bumbu-bumbu juga harus kerja ekstra. Wah, komplit ya. Ini nyari-nyari bahan gini nggak susah, Mbak, di Amerika, Mbak? Nyari tempat. Jadi kita tuh susahnya kalau menu Indonesia, kita tuh menclok-menclok gitu loh belanjanya. Jadi nggak bisa satu tempat. Sekarang saatnya saya kembali merasakan masakan otentik Indonesia di Amerika. Dan di saat Ramadan, rasanya jadi sangat istimewa. Ada rawon, mendoan, ada perkedel juga, coy. Nah, memang ini bulan puasa menggugah selera sih ya. Apalagi kalau lagi puasa. Mari kita makan. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman dan tim VOA. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pernak-pernik Ramadan dan Idul Fitri tersedia di supermarket. Hal ini terlihat seperti di toko dan jaringan retail Amerika Serikat seperti Party City. Hal ini semakin membuat warga muslim di Amerika mempunyai opsi lebih banyak untuk menambah pernak-pernik di dalam rumah dalam rangka merayakan Hari Besar Umat Islam. Halo. Yang ini Malaysian side, ini semua prepnya di sebelah sini. Terus ini Indonesian side. So, ini telur kare, ada kale. Ini orek-orek tahu tempe. Ini ayam buat pangsit mie untuk mie ayam. Berangkat dari kecintaan Joanna Cravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalamannya mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun, ia merintis bisnis restoran awal tahun ini. Cuisine is of course one of the best way to connect. So the key here is the connection. On the opening of this very nice restaurant, I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. Bersama Maria Cynthia Dewi, dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia seperti rendang, ayam goreng batik, dan mie pangsit, serta kuliner Malaysia di Batik Restoran
yang terletak di Rego Park, New York. Yang paling susah ngenalin makanan Indonesia ya, especially di daerah sini banyak orang European, banyak orang Russian, mereka masih nggak tahu makanan Indonesia. Mostly they only know Malaysian, but they know Bali. But they don't know Indonesia. Namun menurut Joanna, makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba, serta diaspora Indonesia dan Filipina yang juga banyak datang ke restoran ini. Seperti Chris dan Sam yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia dan Malaysia. It's pretty good. Like, it's more diverse now. Like have more choices. I think the taste, the spice. Like it has more flavor into it. It's like like mix of Malaysian, Thai. But it tastes good, guys. Just come and check it out. Beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke Batik Restoran. Salah satunya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya para diaspora memperkenalkan Indonesia di Amerika. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Dan kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Jadi sesuai dengan apa misinya Pak Sandiaga Uno, itu Spice Up the World. Jadi kita mengikuti dengan tema itu, kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat bisa diterima oleh semua kalangan. Mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari Batik Restoran. Kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita train, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Dari Rego Park, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.